حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأما المعذوب العاجز عن الحج بنفسه لزامن أو هرم أو مرض لا يرجى برؤه فإن وجب أجرة وإن وجد أجرة من يحج عنه لازمه الحج فإن لم يفعل استقر الفرد في ذمته عند ثلاثة. وقال مالك المعذوب لا يجب عليه الحج إنما يجب الحج على من كان بنفسه مستطيعا بنفسه خاصة وإذا استأجر من يحج منه وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق. وإلا في رواية عن أبي حنيفة فإنه يقع عن الحج والمحجوج عنه ثواب النفقة والأعمى إذا وجد من يقوده ويهديه إلى الطريق لازمه الحج بنفسه عند الثلاثة ولا يجوز له istinabati. Wa qala Abu Hanifah innama yalzamul hajju fi malihi wa yastanibu man yahijju minhu. Ini satu fasal. Adapun orang yang lemah, yang tidak mampu daripada melaksanakan haji,
binafsihi dengan sendirinya, li zaminin karena lumpuh, au haromin karena lanjut usia, au maradin atau sakit, la yurja bur'uhu yang tidak diharapkan sembuhnya, fa in wajada ujratan jikalau dia mendapatkan upah orang yang menghajikan daripadanya, lazimahul hajju mewajibkan dia berhaji, fa illam yaf'al maka jika dia tidak melakukan, istaqarral fardu tetaplah kefarduannya pada tanggungannya, pada pendapat 3 imam, Imam Hanafi, Syafi'i dan Ahmad. Wa qala Malik dan berkata Imam Malik, al-ma'dud orang yang lemah yang tidak mampu berbuat haji, la yajibu alaihil hajju tidak wajib atasnya haji, wa innama yajibul hajju ala man kana binafsihi mustati'an hanyalah wajib haji atas orang yang ada mampu melakukan dengan sendirinya, mampu melakukan langsung sendiri, binafsihi dengan sendirinya, khasatan khusus, wa idista jaro dan apabila dia mengupah orang yang menghajikan daripadanya, waqal hajju anil mahjuji anhu bil ittifaq, waqa'a jadilah haji terhadap yang dihajikan daripadanya dengan ittifaq, wa illa jika tidak, fi riwayatin an Abi Hanifah riwayat dari Abi Hanifah, fa innahu yaqa'u minal haji, yaqa'u jadilah, terjadilah atau jatuhlah dari orang yang menghajikan dan yang dihajikan daripadanya pahala nafaqah, wal a'ma dan orang yang buta apabila mendapatkan yang menuntunnya, wa yahdihi dan yang menunjuki dia kepada jalan haji, lazimahul hajju mewajibkan dia ibadah haji sendiri, inda salasah pada pendapat imam yang 3, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa yajuzu lahul istinabah dan wala yajuzu dan tidak boleh baginya menuntut pengganti atau meminta digantikan hajinya. Wa qala Abu Hanifah dan berkata Imam Abi Hanifah, innama yalzamul hajju fi malihi, hanyalah kata Imam Hanafi, hanyalah yalzamu mewajibkan haji pada hartanya, fayastanibu man yahijju anhu maka menggantikan atau meminta digantikan terhadap orang yang menghajikan daripadanya. Ini masalah berbeda pendapat kalau orang nggak mampu haji dengan mengerjakan langsung sendiri,
atau karena dia ini lumpuh nggak bisa langsung bikin haji sendiri, atau karena dia sudah usia lanjut, udah tua banget nggak bisa bikin haji sendiri, atau karena sakit yang nggak ada harap sembuh. Ini 3 macam orang yang lumpuh, orang yang tua, orang yang sakitnya nggak ada harapan sembuh, maka kalau dia punya upah untuk orang hajiin, wajib dihajikan oleh orang. Wajib dihajikan orang artinya utus orang, kirim orang buat menghajikan dia. Ya. Kalau umpama dia nggak lakukan itu, jadi ini orang lumpuh, orang sakit yang nggak sembuh, atau orang yang nggak mampu haji karena udah tua, dia punya harta buat suruh orang haji, dia nggak bikin itu, kata 3 imam, istaqarral marad, istaqarral fardu, tetaplah kewajiban haji pada tanggungan dia. Jadi kalau dia nggak lakukan, tetap dia masih dituntut wajib haji sampai dia utus orang bikin haji. Kalau orang yang tidak mampu haji karena sakit, karena lumpuh, karena tua, kalau punya uang untuk ongkosin orang haji, sudah orang hajiin, ongkosin orang haji, bikin haji buat dia. Nah, kalau sudah dibikin haji oleh orang, gugur kewajiban fardunya. Tapi kalau dia nggak bikin seperti itu, dia mampu untuk ongkosin orang, dia nggak ongkosin orang, tetap istaqarral fardu. Tetap kewajiban haji yang fardu ditanggung oleh dia sampai dia lakukan. Sampai dia lakukan. Sampai dia utus orang bikin haji, atau sampai dia bisa bikin haji sendiri dan lain sebagainya. Kalau belum dia tuh orang bikin haji, belum gugur kewajibannya. Ini pendapat 3 imam, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat kalau orang yang lemah nggak mampu bikin haji, dia punya uang untuk mengongkoskan orang haji, wajib diongkosin orang supaya bikin haji buat dia, gugurlah kewajibannya. Kalau dia nggak lakukan itu, belum gugur kewajibannya, masih menanggung kewajiban haji. Menurut 3 imam, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berbeda Imam Malik. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, al-ma'dubu, orang yang lemah, yang tidak mampu bikin haji karena lumpuh, karena sakit, yang nggak sembuh, karena udah tua, tidak wajib atasnya haji, nggak wajib haji, kata Imam Malik. Jadi bila orang nggak mampu haji karena lemah, tua, dan karena sakit, nggak wajib dia haji, gugur kewajibannya. Nah, kenapa kata Imam Malik, wa innama yajibul hajju ala man kana bi nafsihi mustati'an, karena hanyalah wajib melakukan haji atas orang yang mampu melakukan dengan dirinya, dengan sendirinya khusus. Dia mesti, kalau dia mampu bikin sendiri baru wajib. Kalau nggak mampu bikin haji sendiri nggak wajib. Jadi kalau Imam Malik mengatakan orang yang nggak mampu haji karena tua, karena lumpuh, karena lemah, sakit yang nggak sembuh, nggak ada kewajiban haji. Itu Imam Malik. Wa idza stajara man yahujj anhu, kalau dia upah orang menghajikan terhadapnya, waqal hajju anil mahjuji minhu bil ittifaq, jadilah haji terhadap yang dihajikan daripadanya dengan ittifaq.
Kalau orang hajiin, jadi hajinya buat yang dihajiin. Jadi hajinya buat yang kasih biaya. Jadi ittifaq 4 mazhab. Ya. Kecuali illa fi riwayatin an Abi Hanifah, kecuali riwayat dari Imam Abi Hanifah, fa innahu yaqa'u minal haji, hanyalah jatuhnya orang yang haji. Jadi yang dapat haji, yang bikin haji, yang diupah yang dapat haji. Diupahin orang bikin haji, itu yang dapat haji yang diupah. Adapun yang mengkosin bagaimana? Wal mahjuju anhu thawabun nafaqati. Sedangkan yang ngongkosin, yang dihajikan hanya dapat pahala kasih nafkah. Hanya dapat pahala ngongkosin orang haji, nggak dapat hajinya. Kata Imam Hanafi. Jadi kalau orang yang lemah karena sakit, tua, nggak mampu haji, dia ngongkosin orang haji, yang dapat haji, yang ngerjain haji. Yang ngongkosin hanya dapat pahala ngongkosin haji. Itu kata Imam Hanafi. Ya. Masalah yang kedua, wal a'ma, dan orang yang buta. Orang buta wajib nggak haji? Wal a'ma idza wajada man yaquduhu wa yahdihi ila tariqi lazimahul hajju bi nafsihi. Orang yang buta, jika ada yang menuntun dia dan menunjuki dia ke jalan hajinya, niscaya wajib haji dikerjakan sendiri. Jadi kalau orang buta ada yang jamin, mau nuntun, mau menunjukkan sepanjang haji, wajib dia haji sendiri. Nggak boleh wakilin. Menurut madhab 3 imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau orang buta ada yang menjamin, nuntun, nunjukin sampai selesai haji, wajib dia haji sendiri. Menurut madhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Berbeda Imam Hanafi. Ya, kata Imam Hanafi, wala yajuzu lahul istinabah, dan tidak boleh baginya menuntut wakil atau mewakilin orang. Jadi kalau orang buta, ada yang nuntun, ada yang membimbing dia selama haji, wajib bikin haji sendiri, nggak boleh upain. Kalau ada yang menuntun dia, nunjukin dia sepanjang haji, maka wajib bikin haji sendiri, nggak boleh mengupah orang atau mewakili orang, istinabah. Itu kata 3 imam, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau orang yang buta, ada yang nuntun, ada yang membimbing, ada yang tunjukin selama haji, wajib dia bikin haji sendiri. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan, wa qala Abu Hanifah, innama yalzamul hajju fi madihi, hanyalah wajib haji pada hartanya, yastanibu may yahujju anhu. Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan yang wajib wakilin orang. Hanyalah wajib kalau orang buta mewakilkan orang terhadap dia untuk menghajikan kalau dia ada biaya untuk menghajikan. Jadi kalau Imam Hanafi mengatakan enggak wajib orang buta pergi haji, sekalipun ada yang nuntun, ada yang membimbing, ada yang nunjukin, tetap nggak wajib dia pergi haji. Hanya yang wajib wakilin orang hajiin. Itu Imam Hanafi. Berarti berbeda dengan 3 imam tadi. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan kalau orang buta ada yang nuntun, ada yang nunjukin untuk dia haji, maka wajib dia pergi haji sendiri karena ada yang nuntun.
Tapi Imam Hanafi mengatakan tidak, nggak wajib dia pergi haji. Dia hanya wajib ngupain orang buat haji India, istinabah. Nah ini berbeda pendapat antara Imam Malik, Hanafi, Imam Syafi'i dan Ahmad. Wajib haji orang buta kalau dia menuntun, tapi Imam Hanafi bilang nggak wajib, dia hanya wajib ngupain orang untuk haji. Iya. Iya. Faslun wa yuzun niyabatu fi hajjil fardi anil mayyiti al-ittifaqu wallahu a'lam. Faslun. Itu kan di sana kalau udah niat haji itu kan bisa dipandu. Kalau umpama di Mustafa pakai digendong kursi roda. Kalau udah sampai sana ya mau nggak mau. Ini yang dimaksud di sini. Dari sini udah nggak mampu. Dari sini udah nggak mampu. Nah, kalau di sini udah nggak mampu di sini, itu tadi masalahnya. Dia tidak wajib haji kata Imam Malik kalau nggak mampu. Tapi kalau tiga imam tetap wajib dia pergi haji. Kalau nggak bisa, upain orang. Itu tadi seperti itu. Tapi kalau udah sampai sana, ya bahasa kita sayang kalau kita nggak kerjain. Kita udah niat lemah, ya bisa naik roda, bisa dulu ada tandu namanya, ya, dipanggul. Ya. Udah. Beda kalau dari sini sama di sana beda. Ya. Udah.